Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Bapak jadi orang terbaik, Pak. Karena kata Nabi SAW, orang terbaik itu yang panjang umurnya, baik amalannya. Makanya jangan minta mati muda. Berapa? 80. Masya Allah. Masa mau diambil lagi hadiahnya? Kasih yang lainnya. Ada yang 80, kasih. Apa? Masya Allah. Itu ada 80. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. 80 bang. Tuh. Makanya jangan minta mati. Tapi Ustaz, kalau kita takut dengan kehidupan ini, takut terfitnah, ya antum minta sama Allah SWT. Tapi tidak minta mati, minta yang terbaik sama Allah SWT. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyini idha alimtal hayata khairan li wa tawaffani idha alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu yang meliputi yang gaib dan kemampuanmu untuk menciptakan, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Antum kalau ada orang umur 40 tahun baik dan orang umur 41 baik, yang 41 lebih baik dari yang 40. Asalkan sama, karena dia punya tambahan amal soleh selama 1 tahun. Maka berusahalah untuk, ya boleh nggak usah doa minta panjang umur, nggak usah. Terus minta apa? Minta berkah di umurnya. Boleh minta panjang umur. Tapi ada seorang ulama mengatakan, man sa'alallah tulal umur falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang berdoa minta panjang umur, dia harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Umur 80 tahun, cucunya udah mati, anaknya udah mati. Ditanya, Bapak, teman-teman sejawatnya masih ada? Semua sudah mati, Ustaz. Terus ngobrolnya udah gak nyambung. Mana yang semua udah gak ada. Maka orang yang minta panjang umur, hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Kemudian jamaah yang ke-8, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi pernah mengatakan, ala ukhbirukum bi khairin nas. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang terbaik? Inna min khairin nas rajulan, seorang lelaki, amila fi sabilillah, dia beramal di jalan Allah, ala dhahri farasi, di atas tunggangan kudanya, atau di atas ontanya, atau di atas kakinya, nggak peduli dia. Hidupnya untuk Allah Azza wa Jalla, hatta ya'tiyahul maut, sampai kematian datang kepada dia. Nih, buat yang jadi tentara, buat yang menjaga perbatasan-perbatasan, buat yang menjaga keamanan dan kedamaian negeri ini, niatkan lillahi ta'ala. Karena dia sampai mati kadang-kala ya udah, kerjanya itu aja. Latihan, dikirim nanti ke perbatasan, jagain perbatasan, jagain keamanan negeri ini. Niatkan lillahi ta'ala, bukan niatnya mau gaji. Karena sebagian orang ditanya, antum kenapa kok mau dipindah kemana-mana? Ya sudah, Ustaz, tuntutan kerjaan, Ustaz. Niatkan enggak, Ustaz? Insya Allah lah, ana mau berkhidmat buat negeri ini, yang bumi Allah ini. Semoga ana bisa menjadi orang terbaik. Nah, sepanjang hidupnya lillahi ta'ala. Baik, kemudian yang sebelum yang terakhir, jemaah. Masih banyak sebenarnya, tapi ini untuk keluarga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Khairukum li nisaihi, yang paling baik sama istri-istrinya. Haibati fillah, kalau jadi orang baik di depan mimbar, di depan sini, itu mudah. Ana bisa menjaga karakter ana,
Selama 2-3 jam antum tidak akan tahu karakter asli anak. Bisa. Orang bisa bertopeng di luar rumahnya, tapi dalam rumah nggak bisa. Makanya kalau mau tanya orang itu baik atau tidak, tanya sama istrinya. Makanya Anda dulu sudah usulkan waktu sama Kapolres yang di Lubuk Linggau dulu, Anda usulkan dulu ada namanya SKKB, Surat Keterangan Kelakuan Baik. Itu seharusnya ada tanda tangan istri di sana. Polisi ini tahu apa sama orang itu? Nggak ada catatan kriminal, udah dikasih. Padahal dia membolimin istrinya, suka marah-marah sama istrinya. Ibu-ibu setuju nggak? Jadi mulai ke depan, surat keterangan kelakuan baik harus ada tanda tangan istri. Karena dia yang tahu antum ini baik atau tidak. Kalau di luar pura-pura baik kebanyakan kita. Itu kata Nabi SAW. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama bininya, sama keluarganya. Baik. Siapa wanita yang paling baik? Kalau itu laki-laki, kata Nabi SAW, khairu nisaikum al-walud, al-wadud, al-muwasiyah, al-muwatiyah idza taqainallah. Sebaik-baiknya perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian adalah yang subur, banyak anaknya. Jadi ya antum kalau lihat istri antum banyak anaknya, masya Allah. Al-wadud, yang penyayang. Karena kalau subur gak penyayang, susah hidup antum. Ada wanita yang masya Allah, suaminya baru datang kerja langsung hamil, masya Allah. Baru datang dia langsung hamil, masya Allah. Ada yang harus ke dokter dulu untuk hamil, ini enggak. Ada perempuan yang anaknya 7, masya Allah. Suaminya pulang kerja, sayang, mana anak-anak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam di mana? Wallahu a'lam ente. Anaknya 7, wallahu a'lam kemana? Hati-hati, cari perempuan yang pengasih. Itu wanita yang terbaik. Jadi ada perempuan yang suka sama anak kecil ya. Insya Allah itu cocok untuk jadi ibu buat anak-anak antum. Al-muwasiyah, masya Allah, yang selalu menghibur suaminya. Ibu-ibu kalau suami pulang kerja sedih, jangan ditanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa? Kenapa bapak-bapak itu lebih suka makan di restoran? Kenapa lebih suka di warung? Karena kalau masuk warung nggak pernah ditanya dari mana. Nggak pernah ditanya dari mana Pak, nggak ada. Yang ditanya mau apa Pak, masya Allah. Makanya banyak suami yang lebih betah di warung, dia pulang kerja ke warung aja. Apalagi kok yang melayani, masya Allah, yang bening-bening gitu kan. Ini istri udah nggak bening, tanya dari mana? Betul, tolong perempuan yang baik itu yang suka menghibur. Al-muwasiyah, al-muwatiyah, yang selalu berusaha untuk menyetujui suami, nggak suka menentang suami. Kalau suami ingin sesuatu, iya bang, insya Allah baik itu bang. Ya Allah, bismillah. Kata Allah, kata Nabi SAW, idzat taqainallah, kalau mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan lain, Nabi SAW ditanya, man khairun nisa, siapa wanita yang terbaik? Kalau sekarang kita lihat siapa wanita terbaik, dibuat di pentas dunia, wanita terbaik itu yang menyingkap auratnya. Miss Universe, Miss Indonesia, itu dianggap percontohan wanita yang baik. Lah, kita beda kacamata. Kita pakai kacamata Rabbul Alamin, pakai kacamata Allah, pakai kacamata Rasulullah SAW, menilai mana orang baik. Kata Nabi SAW, orang terbaik, wanita terbaik adalah allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang dia menyejukkan pandangan. Tuh ibu-ibu, kalau suami pulang kerja, tolong berhias, bersolek secantik mungkin. Karena banyak perempuan cantik kalau keluar rumah. Bahkan suaminya kalau ngelihat istrinya cantik, dia tanya, mau kemana? Antum bikin sekarang, dirubah. Cantik ketika ditanya, mau kemana? Mau bersamamu bang. Masya Allah, baru pertama dapat istri kayak gini nih. Haibati fillah. Tolonglah perempuan-perempuan ini belajar berhias, nggak apa-apa, untuk suaminya. Pakai parfum untuk suaminya. Jangan pakai parfum untuk orang-orang di pinggir jalan.
ayyuma imra'atin, dalam hadis riwayat Ahmad, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang pakai parfum kemudian keluar rumah sehingga aromanya tercium oleh lelaki-lelaki di pinggir jalan sana, fahiya zaniyah, itu pezina perempuan. Jangan dianggap tuh orang baik, mungkin kacamata orang baik, tapi kacamata Nabi SAW la. Maka tolong cantik buat suaminya. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat, patuh. Ibu-ibu kalau disuruh sama suaminya jangan pernah menolak. Suruh apa aja selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan fitrah dia. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, istriku, ini lagi musim hujan, bocor tuh genteng, kamu naik ke atas sana. Ibu-ibu naik apa enggak? Kok enggak? Iya, jangan naik, nanti jatuh. Karena bertentangan dengan fitrahnya. Iya, bapak-bapak tolong tahu diri. Nah, kalau diajak keranjang sama suaminya nggak pernah nolak. Sampai kata Nabi SAW, wa in kana ala qatab, walaupun istri sedang di atas kendaraan. Kalau ada perempuan lagi naik motor mungkin ya, lagi mau nganter anaknya sekolah, lalu suami dari dalam rumah gini-gini, sini. Nganter anak sekolah, apa ke suami? Libur hari itu anak sekolah. Bener jemaah. Wa in kana ala qatab, bismillah. Kenapa? Kalau anak itu bayi kecil mungkin nangis sebentar. Tapi kalau bapaknya bayi besar ini nangis ribut satu kampung nanti. Sudah, bismillah, matikan. Pulang ke rumahnya. Nah, itu wanita yang baik. Itu wanita yang baik. Yang kalau suaminya datang kerja selalu ada di rumahnya menyambut suaminya. Wa idza ghibta anha, kalau suaminya sedang keluar rumah, mungkin sedang dinas, dia keluar kota, sedang tidak ada di rumah, wanita ini tidak pernah memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Hafizatka fi malika wa farja, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga harta suaminya. Itu wanita yang baik. Jamaah, antum belum ngantuk jamaah? Masya Allah. Anel sebagian sudah mulai baca doa bismikallahumma amtulah ya. Ada yang sudah mau tidur, Masya Allah. Tapi kayaknya anak cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Masya Allah. Ini pertanyaannya. Kita sampai subuh kayaknya jemaah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Saat ini ana sedang melakukan proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Kami sudah menukar CV masing-masing dan sudah setuju untuk ke tahapan berikutnya. Dalam waktu dekat berencana untuk bertemu murabbi si akhwat. Tapi ana saat ini terkendala biaya pernikahan. Karena uang yang anda punya sekarang masih jauh dari kata cukup. Bagaimana solusinya? Ya jangan kawin dulu antum. Gak cukup. Astagfirullah. Apakah harus terus maju atau mundur? Takut pihak akhwat tidak bisa terima kondisi saya. Taib ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, siapa yang memiliki kemampuan di antara kalian segera menikah, punya kemampuan. Kemampuan apa? Yang pertama cukup duitnya buat nikah. Kalau nggak cukup ya mau gimana antum? Puasa. Tapi begini, buat yang ta'aruf, buat yang mau menikah, tukar menukar CV itu hanya memberikan informasi 55%. 45% antum harus cari sendiri dari pihak lain. Kalau cuma ketemu dia ngobrol ya udah sama dengan CV itu nggak berubah. Tapi antum perlu tanya sama sohibnya, sama teman.